Oke, halo Sobat Traders, jumpa lagi dengan saya Pakar Broker Forex. Seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan pada kali ini kita akan membahas satu topik ya, terutama permainan robot juga, tapi yang sudah lama tenggelam ya beberapa waktu yang lalu. Dan sekarang itu sudah mau menunjukkan performanya kembali, tapi ternyata terkandas lagi. Dan kita akan bahas tentang EA50. Nantikan sesaat lagi. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang EA50. Kenapa saya selama ini tidak pernah menyenggol sama sekali tentang EA50? Karena EA50 itu merupakan real trading. Nah, kenapa saya katakan dia merupakan real trading? Karena broker yang digunakan adalah Vantage FX, ya. Dan Vantage FX, Anda bisa lihat kembali reviewnya, ya, review yang sudah pernah saya bahas tentang Vantage FX. Dan saya sendiri meyakini bahwa EA50 itu merupakan real trading, ya. Dan sebenarnya saya tidak mau menyinggol sama sekali tentang EA50, tapi berhubung banyaknya juga yang DM ke saya menanyakan tentang bagaimana kelanjutan tentang EA50 itu sendiri, ya. Jadi seperti yang kalian ketahui bahwa EA50 itu sudah sejak tahun 2021 ya. Tolong koreksi kalau saya salah, 2021 atau 2020 ya. Kalau nggak salah mungkin di Juni 2020 ya. Dan seperti yang kita ketahui bahwa dia mengalami margin call. Ya, dia mengalami margin call pada saat tahun lalu ya, tepatnya di 2021 tahun lalu. Nah, dia mengalami margin call. Dan setelah dia mengalami margin call, maka para founder dari EA50 itu menawarkan untuk recovery, ya, menawarkan untuk recovery. Dan saya bisa pastikan bahwa sampai saat ini EA50 itu adalah real trading, ya, real trading, dan EA50 itu bukan Ponzi. EA50 bukan Ponzi dan EA50 juga bukan money game, ya. Nah, apa yang terjadi pada EA50 sebelum dia MC? Ya, ini kesalahan dari EA50 itu sendiri. Karena EA50 itu menggunakan namanya sistem PAM. Nah, apa itu PAM? PAM itu Percentage Allocation Management Module, di mana seluruh akun dari investor itu digabungkan menjadi satu, kemudian dikelola oleh master, ya, dikelola oleh satu orang master, ya, yang katanya satu orang, tapi ternyata masternya kan banyak juga, ya. Jadi PAM itu setiap investor tidak mendapatkan MT4, jadi setiap investor hanya mendapatkan report setiap hari. Pada saat ada close posisi akan dikirimkan report setiap hari ke email mereka. Nah, kenapa EA50 yang lalu bisa MC? Ya, karena pertama dia itu tidak transparansi terhadap investornya. Ya, dia tidak transparansi terhadap investornya. Dia menggunakan sistem PAM. PAM itu memang setiap investor itu tidak mendapatkan MT4. Tetapi di sini kita ketahui bahwa sebenarnya PAM itu untuk akun master mendapatkan MT4, dan untuk masternya sendiri sebenarnya dia bisa memberikan portofolionya sendiri lewat MK5. Nah, tetapi kenyataannya yang terjadi bahwa masternya itu tidak transparansi sebelum dia terjadi MC. Jadi pada saat sebelum dia terjadi MC, semua transaksinya di hidden. Jadi yang terlihat di portofolio kita itu adalah transaksi yang dilikuidasi. Tetapi yang floating minus itu disembunyikan. Ya, floating minus itu disembunyikan. Karena floating minus disembunyikan, tertumpuk hari demi hari, bulan demi bulan, ya. Sehingga floating minusnya akan bertambah setiap harinya, bertambah banyak. Ya, bertambah setiap hari, bertambah banyak, luar biasa, sehingga menyebabkan margin call yang orang tidak ketahui. Padahal sebenarnya jika dia memasukkan portofolionya ke dalam MKL5, ya, maka di situ akan kelihatan dengan sangat jelas berapa status floating profit dari EA50 itu sendiri. Ya, cuma sayangnya satu yang saya sayangkan bahwa ternyata EA50 merupakan real trading, tetapi tidak ada sama sekali transparansi dari manajemennya. Ya, tidak ada sama sekali transparansi dari manajemennya. Nah,
Akhirnya dia mengalami MC, ya, dia mengalami MC. Dan kemudian setelah dia mengalami MC, dia menawarkan program recovery. Ya, dia menawarkan program recovery kembali. Ya, jadi program recovery kembali di situ dijelaskan, nanti saya akan tampilkan di videonya bahwa dari pump 1 yang MC itu total deposit itu ada sekitar 30 juta USD, ya. 30 juta USD itu berarti sekitar dengan kurs 14.000 itu berarti sekitar 420 miliar, ya, 420 miliar. Kemudian katanya yang sudah WD, dia waktu itu kasih lihat history bahwa yang sudah WD itu sekitar 22 juta sekian, sehingga sisanya itu adalah loss, ya, dan di mana lossnya itu kurang lebih sekitar 7 juta dolar. Nah, 7 juta dolar itu dengan kalau dikali kurs 14.000 sekian, ya berarti sekitar 100 miliar lah, ya, sekitar 100 miliar. Nah, ternyata program recovery yang ditawarkan itu dia mau merecovery yang loss-nya itu 7 juta dolar. Jadi baru mau merecovery loss-nya 7 juta dolar untuk bisa balik modal dahulu, ya, untuk bisa balik modal dahulu. Nah, bagaimana mereka merecovery-nya? Yaitu dengan sisa dana yang ada. Nah, sisa dana yang ada katanya itu adalah sebesar 700.000 USD. Ya, nanti Anda bisa lihat videonya. Ya, 700.000 USD atau setara dengan 10 miliar, dan ingin merecovery 7 juta USD atau kurang lebih setara dengan 100 miliar. Berarti 700.000 ke 7 juta itu berarti 10 kali lipat. Ya, kalau 10 kali lipat artinya sama dengan 1000%. Ya, artinya sama dengan 1000%. Berarti dia harus merecovery 1000%. Pertanyaannya, apakah itu 1000% bisa dalam dunia trading? Jawabannya tetap bisa. Nah, satu hal yang saya garis bawahi di sini, hal yang sangat-sangat menarik, bahwa dia mengatakan bahwa jangka waktunya, ya. Nah, ini menarik di sini masalah jangka waktu. Dia akan merecovery selama berapa lama? Dan ternyata di video tersebut dia mengatakan bahwa jangka waktunya adalah 6 sampai 9 bulan. Jadi kurang dari setahun. Wah, ini suatu pencapaian yang sangat luar biasa. Ya, 1000% kalau saya bagi dengan 12 bulan itu sama dengan 83% per bulan, ya. 83% per bulan. Itu kalau saya bagi 12, berarti jika ingin merecovery dalam 1 tahun, maka dia harus menghasilkan profit sebesar 83% dalam 1 bulan. Nah, tetapi dalam video itu, ya, dia mengatakan bahwa merecovery-nya dalam 6 sampai dengan 9 bulan. Apakah bisa merecovery 6 sampai 9 bulan? Nah, di sini sangat menarik, ya. Menurut saya kalau dia bisa merecovery dalam 6 sampai 9 bulan berarti Anda betul-betul trader yang sangat-sangat luar biasa. Saya bisa menubuatkan Anda sebagai trader terbaik dunia jika memang Anda bisa merecovery dari 700.000 dolar menjadi 7 juta dolar dalam waktu 9 bulan. Nah, mari kita lihat videonya. Oke, di sini kita lihat kita buka bisnis ini dimulai dari, mohon maaf kamera ini saya agak malas. Kita lihat all history, ya. Ini all history ini sejak awal bisnis ini dibangun ada di part 1, dimulai dari tanggal dimulai dari tanggal 3, tanggal 4, ya, ini maaf. Ini tanggal 4 bulan 3, ya, teman-teman bisa lihat di sini, ya. Apakah di sana cukup jelas terlihat, kan? Ya, kalau jelas, cuman memang ya. Baik. Nah, ini dia tanggal 3, bulan 3 tanggal 4, dan sekarang tanggal terakhir itu tanggal ini, ya, tanggal 4 bulan 4 bulan 11, ya. Oke, tanggal 4 bulan 11. Nah, di sini ada profit and loss. Nah, di sini ada minus 7.675.538, ya, 10 dolar. Artinya floating kita kemarin itu, MC kita kemarin itu total kerugian kita adalah 7.675.000 sekian, gitu, ya. Nah, ini total kerugian kita. Deposit di tahun 1
ini ada di 28.600.000 total depositnya, teman-teman ya. Nah, selama proses berjalan ada withdraw 20.900.000 begitu. Jadi artinya dari deposit 28 juta ini sudah ditarik 20.900.000 ya. Nah, kerugian kita adalah 7.600.000 gitu, yang MC kemarin. Nah, ternyata dengan balance 28 juta sudah ditarik 20.900.000, itu floating yang kesalahan saya pribadi ya dari strategi itu tertabung terus ya, tidak mengikuti, tidak keluar ya ketika ada yang withdraw gitu. Nah, itulah ternyata kesalahan daripada sistem yang kita buat sehingga menjadikan yang terjadinya sebuah MC tadi gitu ya. Nah, kita punya target recovery-nya adalah di kisaran antara 7 sampai 10 mungkin Pak Prabu ya. Ya, untuk target recovery-nya. Nah, ini secara live yang ada di MT4. Jadi bukan editan, bukan apa, dan ini nomor akunnya itu 6254059. Ya, kita berada di server 5 gitu. Ini di PAM 1. Target recovery ya, target recovery-nya berapa lama? Dengan pola kesepakatan kita bersama nanti, kalau memang kita rencanakan bisnis ini harus berjalan terus, bahwa ini adalah aset yang sudah bekerja, ditargetkan ini antara 6 sampai 9 bulan Pak Prabu ya. Oh ya. Ya, saya sedang baca ininya. Ditargetkan 6 sampai 9 bulan dengan 2 atau 3 sumber recovery. Jadi yang pertama adalah hasil trading ya. Anggap saja kalau trading ini di PAM 1 nanti saat recovery mungkin agak sedikit targetnya agak kita tambahkan gitu, target hariannya, target bulanannya ditambah juga mungkin nanti seluruh penghasilan setelah dibagi payout dari penjualan lisensi itu juga akan dimasukkan lagi kepada program recovery gitu ya. Jadi tidak hanya dari satu trading saja, kemudian dari penghasilan kita dari broker ya, dari rebate dan dari profit sharing itu akan dimasukkan juga kepada program recovery. Jadi saldonya akan terus ditambahkan dari 3 sumber tadi. Ketika ada profit dari lisensi, ada dari profit share ya, dari rebate dan lain-lain, ditambah juga dari profit trading. Harapannya sih tidak sampai kepada waktu yang terlalu panjang. Nah, ini bisa cepat atau lambat. Recovery ini tergantung kita semua, bukan saya, bukan Pak Prabu, bukan Pak Teddy, tergantung kita semua. Karena insya Allah ini masih bisnis kita bersama tentunya, kan begitu ya. Saya ingin sampaikan apa yang sudah dilakukan oleh manajemen sehubungan dengan kesanggupannya untuk melakukan distribusi sebagai modal awal untuk proses recovery. Dana yang sudah dibagikan, yang disanggupkan oleh perusahaan senilai $700.000 itu sudah terbagi atau terdistribusi senilai 1.078.319.000 untuk semua akun yang nilai net depositnya kali 7% ya, atau 7% dari nilai net depositnya itu kurang dari $100. Itu totalnya itu tadi 1.078.319.000 dibagikan kepada 1.909 member. Yang seharusnya itu kalau dari data itu harusnya masih ada sekitar 335 juta lagi yang harus dibagikan, 335.406.000 untuk 1.820. Ini yang di bawah $50. Yang di bawah $100, iya. Dolar ya. Nah, kalau untuk yang di atas $100 itu totalnya sudah terbagi 7.464.186.000 kepada 787 member. Dari nilai yang seharusnya 9.243.531.000 untuk 1.157 member.
Jadi masih ada 370 member lagi yang belum dapat. Tetapi ini untuk yang di atas $100 ini bukan karena belum dibagi, tapi memang ini yang kurang lengkap datanya. Jadi belum ada data banknya atau mungkin ada kesalahan waktu nginput datanya. Nah, jadi kepada yang itu belum dapat yang di atas $100, mohon diperiksa akunnya, mungkin lupa ngisi atau mungkin juga ada yang salah data banknya. Jadi total dari semua dana yang sudah dibagikan itu sudah ada 8.542.505.000 kepada 8 miliar 8.542.505.000 kepada 2.696 member. Dari yang seharusnya terbagi harusnya 10.657.256.000 kepada 4.886 member. Data yang saya berikan ini hanya member dari PAM 1 ya. Karena ini yang kena MC, sehingga ini yang harus didulukan untuk biar bisa segera dimulai proses recovery-nya. Saya kira data yang saya sampaikan itu aja. Mungkin kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan, Pak. Tugas tim pengawas itu kan sebetulnya kita, sekali lagi kita bukan tradernya, ya. Kita bukan trader, kita hanya mengawas trader, dan trader ini kebetulan sudah saya pilih dan teman-teman pilih ini, kami pilih itu karena beberapa sebab gitu. Satu, karena faktor mereka menjalankan posisi pakai robot. Itu yang paling utama. Kedua, memang ada beberapa robot yang telah ditawarkan kepada saya juga. Dan kami akhirnya menurut saya itu risk-nya ini termasuk yang paling baik. Itu yang jadi dalam hal ini saya bukan cari profit yang paling besar, tapi saya cari risk yang paling rendah dengan tingkat profit yang masih masuk akal gitu. Nah, jadi tugas kami sebagai tim pengawas trading, satu adalah memastikan SOP trading yang telah disepakati dengan pihak trader berjalan dengan baik. Kedua, memantau proses trading yang berjalan. Ketiga, kita membuat sistem WD dan deposit. Rencana ke depan untuk sistem trading di Ventus ini, itu kita WD dan deposit hanya bisa dilakukan di hari Sabtu dan Minggu. Di approve-nya ya. Di approve-nya hari Sabtu dan Minggu. Tadi pagi kita juga sudah minta tolong Pak Teddy untuk bicara dengan bagian IT dan disetujui hari Sabtu jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Hari Minggu jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Jadi untuk WD maupun deposit ya itu harus di akhir minggu. Dan pasti harus di-approve, tidak boleh ada ditunda lagi. Dan tapi karena Sabtu Minggu itu Ventus kan mereka libur, otomatis terintegrasi ke laporan Ventus itu di Senin pagi gitu. Nah, jadi orang IWD nanti harus masuk ke rekening mereka portal masing-masing di Senin pagi, atau orang yang mau deposit akan masuk ke Pamaster di Senin pagi juga. Cuma kalau yang melakukan WD itu harus, kalau memang ada posisi sisa floating, itu harus membawa beban floatingnya. Itu sebetulnya jujur aja saran saya waktu pertama kali kenal Pak Ian, saya sudah kemukakan di bulan Juni, tapi Pak Ian menolak dengan yakin bahwa bisa nggak masalah katanya. Saya bilang kalau ada floating gimana nggak diangkut gitu. Nah, kita sudah sepakati juga seperti itu. Kalau ada posisi floating, yang WD harus membawa persentase sesuai posisi floating itu. Tapi memang kita akan usahakan di Jumat malam itu udah clear posisi. Bahkan sebetulnya tiap hari juga kita usahakan clear posisi. Nah, kemudian kita perjanjian dengan SOP, terutama SOP dari trader. Strategi trading atau AI yang dipakai itu adalah backward scalping. Cepat sekali main. Satu hari itu jumlah transaksi bisa lebih dari 50, bahkan lebih dari 100. Ya. Jadi posisi profit TP-nya itu hampir sangat kecil sekali diambil, tapi stabil gitu.
kemudian bahkan ke averaging atau martingale nanti yang dijaga dengan hedging. Nah itu nanti strategi ini mungkin saya kira nggak usah terlalu bahas terlalu dalam karena nanti bisa juga nanti lihat ke depannya. Target harian profit ini sementara ini yang mereka kita sepakati memang 0,5% sampai 1% per hari. Cuma berdasarkan pengalaman dalam waktu 8 hari, rata-rata di atas 1%, bahkan ada yang 3%. Nah, cuma jujur aja di bulan Desember atau bulan Januari ini, saya pribadi sudah dan teman-teman sudah minta, karena biasa di Desember atau di Januari ada badai-badai di dunia forex atau komoditi. Saya sudah minta tolong risknya diturunkan, otomatis profit juga mungkin agak menurun. Nah, karena daripada kita kena badai, mendingan kita lebih baik hati-hati lah, menurut saya sih itu. Terus tapi kalau ada sesuatu yang kita terjadi, misalnya ada perubahan market yang luar biasa yang di luar berita, dan contohnya dulu pernah ada kejadian misalnya WTC ketabrak pesawat, ada tsunami di Jepang dan lain-lain. Apa yang dilakukan? Jujur aja kita akan bersiapkan diri untuk harapin maksimum cut loss kita sampai 35% maksimum. Tapi kalau memang akhirnya bisa cuma 10% atau 15%, kita akan berunding dengan tim trader untuk melakukan cut loss atau gimana. Kalau memang sudah susah diantisipasi. Tapi kita antisipasi akan cut loss di 35% dari maksimum. Jadi kita untuk menghindari MC yang seperti kemarin lagi. Oke, itulah tadi video rekaman, bukti rekaman dari manajemen EA50, dan saya tidak pernah mengatakan bahwa EA50 itu adalah Ponzi, karena EA50 itu adalah murni real trading. Ya, EA50 itu adalah murni real trading. Nah, berdasarkan video tadi, kalian sudah melihat bahwa dia akan melakukan recovery selama 6 sampai dengan 9 bulan. Dari $700.000 dengan target adalah $7 juta. Berarti 10 kali lipat atau sama dengan 1000%. Oke, marilah kita lihat penjelasan saya berikut dan kalian silahkan menilai sendiri apakah ini logis atau tidak logis. Ya, silahkan menilai sendiri. Oke, jadi ini adalah MK5 dari EA50. Jadi pada kesempatan kali ini EA50 lebih transparan ya, karena dia berani menampilkan MK5. Dia tidak mengulang kesalahannya yang sebelumnya, karena yang sebelumnya dia sama sekali tidak transparan, yang floating di hidden ya. Kemudian dia tidak memberikan MK5 sama sekali, sehingga orang tidak mengetahui berapa floating yang sebenarnya ya. Orang cuma melihat profit sementara floating minus pun ditahan ya. Itu kesalahan terbesar dari EA50 ya. Dan kita lihat di sini MK5-nya. Ini adalah broker vintage ya. Ini adalah broker vintage yang sudah pernah saya review, bahwa saya mengatakan bahwa broker ini bukan broker scam ya, atau broker Ponzi. Ini adalah broker bagus ya. Ini adalah broker bagus dengan regulasi FCA dan regulasi Australia ya, di mana kantor pusatnya itu ada di Australia ya. Ini sudah berjalan 19 minggu dan algo trading di sini adalah 98% ya. Jadi nanti saya akan membahas kesimpulannya saja ya, dan saya akan membuat review khusus bagaimana cara membaca data MK5 ya. Di mana kita lihat di sini ternyata hasilnya sampai saat ini adalah minus 40% ya. Dia sudah berjalan 19 minggu, berarti sekitar 4 bulan ya. Dia berarti akhir November ya. Akhir November dia masih profit sebesar 1,65%. Kemudian ternyata Desember dia mengalami minus ya. Minusnya di sini adalah 9,83%. Tadi di video dia mengatakan bahwa cut loss maksimal itu di 35%. Nah, sekarang ini menarik. Cut loss maksimal di 35%. Ini menarik. Mari kita lihat. Ya, videonya tadi sudah saya tunjukkan bahwa cut loss maksimal itu di 35%. Nah, kita lihat di sini Desember itu minus 9%. Ternyata Januari dia bisa profit. Ya, profitnya adalah 17,49%. Kemudian Februari itu adalah 22,56%. Ya. Nah, di sini kita lihat menarik. Ternyata di bulan Maret dia mengalami minus yang luar biasa.
ya. Minusnya adalah 37,15%. Mari kita lihat cut loss-nya apakah memang benar di 35%. Kita lihat. Oke, jadi di sini ada history ya, di mana equity-nya sekarang saat ini adalah $200.000 ya. Dan total keseluruhan profit adalah minus $190.000, berarti sekitar 3 miliar ya, 3 miliar. Deposit awal adalah $10.000 ya, mungkin untuk buka akun $10.000. Dan dia sudah melakukan top up sebesar $800.000 ya, dan withdrawal sebesar $437.000 ya. Oke. Nah, mari kita lihat apakah benar depo awalnya itu adalah sebesar 700.000. Nah, di sini cara lihatnya adalah di sini. Kita lihat. Jadi untuk balance-nya sendiri ya, dia sempat waktu itu dari 0 kemudian naik di angka 400.000 ya untuk balance-nya sendiri. Kemudian 400.000 ternyata naik sampai dengan angka 600.000 ya. 600.000 ternyata di sini kita lihat dia cut loss di sini ya. Jadi di sini 600.000, kemudian di sini ternyata dia cut loss ya. Dia cut loss sebesar 440.000. Mungkin ini yang history bulan Desember ya, yang dia cut loss. Bulan Desember dia cut loss 440.000. Ternyata di sini dia cut loss lagi. Dia cut loss menjadi 388.000. Kemudian pelan-pelan naik lagi sampai kembali ke equity awal 617.000 ya. Jadi ini perjuangan yang cukup luar biasa ya. Dari Januari Februari dia profit terus sampai dengan 617.000. Nah, kita lihat di sini berapa persenkah dia cut loss? 617.000 menjadi 336.000. Apakah itu 35%? Ya. Kalau kita lihat 600.000 ke 300.000 berarti sudah hampir 50%. Nah, di sini Anda silakan menilai sendiri apakah sesuai dengan komitmen awal yang dikatakan tadi di video bahwa cut loss sebesar 35%, ternyata 617.000 itu dia menjadi 335.000. Ya, apakah ini 35%? Nah, silakan kita hitung pakai kalkulator ya. Oke. Jadi kita pakai kalkulator di sini 617.000 dikurang dengan 335.000. Berarti dia cut loss sebesar 282.000 US dollar ya. Cut loss-nya sebesar 280.000 US dollar. Kalau kita bagi dengan 617.000 berarti dia sudah cut loss, kita kali 100%, ternyata dia cut loss 45,7%. Ya, dia cut loss 45,7%. Sedangkan janjinya tadi adalah cut loss sebesar 35%. Ya, di sini sudah sangat-sangat tidak masuk akal ya untuk cut loss-nya. Karena kenapa saya katakan dia cut loss begitu? Anda bisa lihat balance terakhir ya. Balance terakhir di sini adalah 617.773,19. Kemudian setelah itu balance-nya Anda lihat di sini MK5-nya. Balance-nya langsung turun menjadi 335.546 ya. Kita bulatkan saja supaya gampang perhitungannya. Ternyata pembicaranya sudah tidak sesuai ya. Cut loss 35%, ternyata dia mengalami cut loss 45% ya. Dia mengalami cut loss 45%. Ya, nah 45% ternyata di sini dia trading lagi sampai naik, balance-nya pun naik menjadi 339.000. Dia cut loss lagi, ya. Jadi 335.000 dia cut loss lagi menjadi 289.000. Ya, jadi bisa dibayangkan dari 617.000 menjadi 289.000 ini cut loss-nya. Kalau kita hitung dari 600.000 berarti sudah lebih dari 50%. Ya, sudah lebih dari 50%. Tetapi kalau kita hitung dari yang tajam ini, penurunan tajam, di sini 45% ya. Jadi dia mengalami cut loss sebesar 45%. Nah, tepatnya pada saat bulan Maret kemarin, pada saat terjadinya kasus Rusia ya. Rusia dengan Ukraina ya. Jadi sekarang kalian bisa melihat sendiri ya.
Jadi total perolehan EA50 sampai dengan hari ini adalah minus 40,37%, ya. Dan sudah berjalan selama 19 minggu atau sama dengan 6 bulan. Nah, tadi di video dia katakan berapa recovery-nya? Recovery-nya adalah 6 sampai 9 bulan. Oke, berarti kita tinggal tunggu 3 bulan lagi untuk mencapai 9 bulan. Kita tinggal tunggu 3 bulan lagi untuk mencapai 9 bulan. Dan selama 6 bulan berjalan, ternyata sudah mengalami minus 40,37%. Ya. Dan tadi di video dikatakan juga bahwa cut loss-nya sebesar 35% juga tidak sesuai. Nah, sekarang kalian lihat sendiri, apakah realistis untuk menembus kembali menjadi 7 juta dolar, ya, di mana saat ini equity adalah 200.000 dolar. Oke, saya kasih kalian gambaran, ya. Saya kasih kalian gambaran. Nah, saya kasih kalian gambaran seperti ini. 700.000 dolar ke 7 juta dolar berarti sama dengan 1000%, ya. 700 ke 7 juta dolar berarti 700.000 dolar ke 7 juta dolar berarti 7.000 dibagi dengan 700 dikali dengan 100%. Berarti sama dengan 1000%. Nah, kita asumsikan saja 1000% ini ingin diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Ya, kita ingin selesaikan dalam waktu 1 tahun. Berarti kalau 1000% kalian ingin selesaikan dalam waktu 1 tahun, kita asumsikan 1 tahun 12 bulan, ya. Nggak usah muluk-muluk lah. 6 sampai 9 bulan, ya. Nggak usah muluk-muluk 6 sampai 9 bulan. 12 bulan saja. Berarti 1000% kalau saya bagi dengan 12 bulan, berarti 1 bulan adalah 83%. Dia harus mendapatkan keuntungan, ya. Jadi dari 700.000 untuk menjadi 7 juta dolar, berarti dalam 1 bulan dia harus mendapatkan 83%. Ya. Silahkan kalian menilai sendiri itu wajar atau tidak. 1 bulan 83%, ya. Oke. Kalau berdasarkan asumsi saya, ya, berdasarkan asumsi saya yang wajar, ya. Kalau yang wajar itu mungkin, ya. Jadi kategori wajar tiap orang itu berbeda, ya. Kalau saya asumsi wajar saya adalah 100% per tahun, ya. Asumsi wajar 100% per tahun. Berarti kalau untuk mencapai 1000% dengan keuntungan 100% per tahun, berarti otomatis dia bisa melakukan recovery selama 10 tahun, ya. Dengan asumsi 100% per tahun. Ya, Anda nilai sendirilah apakah trading 100% per tahun itu wajar atau tidak. Jadi kategori wajar itu subjektif bagi tiap orang. Ada orang yang mengatakan, oh 100% tidak wajar, saya bisa 300%. 100% tidak wajar, oh saya bisa 1000%. Nah, itu subjektif. Ya, kalau bagi saya 100% itu adalah angka yang wajar, ya. Tapi kalau lebih dari 100% itu sudah mulai high risk menurut saya, ya, menurut saya pribadi. Nah, berarti untuk mencapai 1000% artinya dia harus memperoleh profit 100%, berarti dia harus melakukannya selama 10 tahun. Ya. Jadi 100% menuju 1000% dia harus melakukannya selama 10 tahun. Oke, itu menurut saya, ya. Nah, kita buat ilustrasinya seperti ini. Oke, kita lihat asumsi seperti ini, 700.000 USD ke 7 juta USD, ya. Berarti dia harus profit 1000%, ya. 1000%. Kita asumsikan profit per tahun. Jika 100%, artinya butuh waktu 10 tahun. Ya, asumsikan 100% per tahun berarti butuh waktu 10 tahun. Nah, apakah Anda mau recovery selama 10 tahun? Ya, itu pilihan Anda. Ya. 200% per tahun berarti butuh waktu 5 tahun. Ya. Nah, menurut Anda 200% per tahun itu wajar? Ya. Berarti dengan 200% per tahun berarti
butuh waktu 5 tahun. Ya. Kita asumsikan 500% per tahun. Berarti butuh waktu 2 tahun. Ya, menurut saya 500% per tahun itu sudah terlalu high risk ya. 500% per tahun itu sudah terlalu high risk. Berarti kalau 500 bagi 12 itu berarti sekitar 40% ya, 40% per bulan. Berarti 500% itu butuh waktu 2 tahun. Nah, berarti kalau ternyata 1000% per tahun itu butuh waktu 1 tahun. Nah, sementara tadi dia katakan bahwa recovery-nya itu adalah 6 sampai dengan 9 bulan. Ya, berarti saya harus acungi jempol dari tradernya ya. Sangat luar biasa ya. Kalau Anda bisa recovery selama 6 sampai 9 bulan ya. Karena kita lihat sendiri tadi hasilnya seperti apa ya. Ya, kita lihat dalam 3 bulan ke depan itu apakah memang omongannya terbukti atau tidak ya. Anda menilai sendirilah. Saya tidak mau berkomentar di sini ya. Nah, sekarang ada hal yang cukup menarik ya di sini. Jadi pada saat 700.000 ke 7 juta USD itu profit 1000% ya. Berarti Anda mau bermain dengan waktu atau Anda mau bermain dengan dana ya. Jadi apakah 700.000 bisa recovery ke 7 juta USD? Jawabannya bisa. Ya, jawabannya bisa. Pertanyaannya, berapa lama Anda mau recovery? Apakah Anda mau recovery 10 tahun? Apakah Anda mau recovery 5 tahun? Ya, kalau Anda mau recovery 10 tahun berarti profit per tahunnya adalah 100%. Apakah Anda mau recovery 5 tahun? Nah, berarti kalau 5 tahun berarti profit per tahunnya adalah 200%. Apakah Anda mau recovery 2 tahun? Ya, 2 tahun berarti profit per tahunnya itu harus 500%. Atau Anda mau recovery selama 1 tahun, berarti profit per tahunnya adalah 1000%. Ya, profit per tahunnya adalah 1000%. Bagaimana dengan Anda ingin recovery selama 6 bulan? Berarti dalam 6 bulan, ya, 6 bulan, jika recovery 6 bulan, artinya 1000% per 6 bulan. Dengan kata lain, 2000% per tahun. Ya, 2000% per tahun berarti 1000% per 6 bulan artinya, wah luar biasa ya. Saya sudah membayangkan saja berarti saya sudah nggak sanggup ya. Karena 1000% per 12 bulan saja itu adalah 83%. Yang saya hitungkan tadi, berarti kalau 1000% per 6 bulan, berarti 160%, 166%. Jadi per bulan Anda harus dapat 166%. Ya, 166% per bulan. Suatu angka yang sangat-sangat fantastis ya. Kalau Anda ingin profit 100% per bulan, bagi saya itu sangat-sangat fantastis. Tapi ya terserahlah, Anda bisa menilai sendiri. Atau Anda ingin mengambil opsi lain, misalnya dengan top up ya. Nah, ini asumsi kalau Anda ingin bermain dengan waktu ya. Anda ingin recovery-nya 6 bulan, ya silakan. Berarti profitnya harus 1000% dalam 6 bulan. Logikanya kan seperti itu. Nah, sebenarnya ada cara lain untuk bisa recovery dari 700.000 ke 7 juta ya. Caranya seperti apa? Kalau Anda tidak mau menunggu lebih lama ya. 700.000 USD ke 7 juta USD. Nah, jika Anda tidak ingin menunggu lebih lama, solusinya gampang. Anda tinggal top up. Ya, top up. Jadi 700.000 USD ini Anda harus top up. Ya. 700.000 USD Anda harus top up sebesar 70 juta USD. Ya, silakan top up sebesar 70 juta USD. Berarti recovery-nya adalah 1 bulan. Ya, kenapa saya katakan 1 bulan? Bagi saya, angka yang wajar dalam 1 bulan itu adalah 10% per bulan. Ya, bagi saya angka yang wajar adalah 10% per bulan. Kita asumsikan 1 bulan 10% ya. Berarti kalau Anda ingin recovery selama 1 bulan, berarti Anda harus top up sebesar 70 juta USD.
supaya bisa menghasilkan 7 juta USD. Ya, silakan jika Anda ingin top up EA50, top up lah sebesar 70 juta USD supaya 7 juta USD-nya balik. Ya, logikanya begitu. Nah, jika Anda ingin recovery-nya 2 bulan, ya, berarti kalau 2 bulan berarti top up sebesar 35 juta USD. Logikanya begitu. Top up lah sebesar 35 juta USD jika Anda ingin 2 bulan. Berarti kan 1 bulan itu 3,5 juta. Berarti 2 bulan 7 juta. Nah, recovery selama 2 bulan. Oke. Kemudian jika Anda ingin misalnya 6 bulan ya, atau 7 bulan misalnya. Ya, berarti kalau 7 bulan berarti Anda cukup top up 10 juta USD, ya. Top up sebesar 10 juta USD. Recovery selama 7 bulan. Nah, ini bisa 7 bulan. Jadi, apakah bisa 7 bulan terlaksana? Bisa. Jawabannya adalah top up sebesar 10 juta USD. Asumsikan per bulan itu adalah 10%. Berarti 10% dari 10 juta USD adalah 1 juta. Maka Anda bisa recovery selama 7 bulan. Ya, berarti sekarang semua pilihan ada di tangan Anda. Anda mau bermain dengan waktu atau Anda mau top up? Ya, apakah Anda mau top up? Ya, itu terserah Anda kembali. Ya, kalau Anda mau bermain waktu, berarti Anda harus rela menunggu lama. Ya, karena menurut saya untuk menunggu sampai 6 dengan 9 bulan dengan profit fantastis seperti itu, menurut saya itu terlalu high risk. Ya, menurut saya terlalu high risk. Tapi silakan Anda menilai sendirilah. Ya, karena kategori risk setiap orang kan berbeda-beda. Bagi orang mungkin 50% wajar, 100% high risk ya. Bagi saya 100% masih wajar. Di atas 100% itu sudah cukup high risk menurut saya. Ya. Nah, jika Anda ingin recovery selama 1 bulan ya, top up 70 juta USD. Nah, 70 juta USD dengan asumsi 10% per bulan berarti Anda dapat profit 7 juta USD. Ya, seperti itu. Jika Anda ingin recovery 2 bulan, berarti Anda harus top up 35 juta USD. Para member EA50 harus top up sebesar 35 juta USD. Berarti itu bisa recovery selama 2 bulan. Dengan asumsi 10% per bulan. Ya. Dan dengan asumsi tidak ada cut loss. Ya, asumsi tidak ada cut loss. Nah, bagaimana kalau ingin recovery selama 6 sampai 9 bulan ya? Berarti top up sebesar 10 juta USD. Itu dengan profit yang wajar, 10 juta USD. Nah, kalau dia profit ternyata 20% per bulan, ya berarti Anda tinggal top up setengahnya. Jadi misalnya 35% per bulan, berarti Anda cukup top up 35 juta USD. Ya, 35 juta USD, profit 20%, 7 jutanya udah balik. Oke, itu sekianlah pembahasan saya tentang EA50. Jadi, saya tetap menganggap bahwa EA50 itu adalah real trading, ya. Dan silakan Anda menilai sendiri, ya, apa yang saya berikan masuk akal atau tidak. Dan keputusan tetap di tangan Anda karena uang adalah milik Anda, ya. Anda mau bermain dengan waktu, ya berarti Anda harus menunggu selama beberapa tahun, ya, menurut saya. Selama beberapa tahun. Ya, apakah itu bisa terrealisasi dengan benar atau tidak, ya silakan menilai sendiri, ya. Ataukah Anda tidak mau menunggu lama, ya berarti Anda harus top up sesuai dengan jumlah yang saya berikan tadi, ya. Secara realitanya seperti itu, ya. Kalau memang Anda ingin tidak mau menunggu lama, berarti Anda harus melakukan top up, ya. Dan sekali lagi EA50 itu merupakan real trading, ya. EA50 itu bukan Ponzi. Ya, oke. Sekian video dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan seperti biasa silakan tulis di kolom komentar broker-broker yang ingin Anda review kembali dan saya akan masuk ke broker tersebut dan saya akan mencobanya dan menjelaskan secara detail dan membuat review tersebut khusus untuk Anda. Dan ingat selalu, pilihlah broker sesuai dengan kebutuhanmu, bukan karena ikut-ikutan. Oke, sekian dari saya. Salam pakar broker forex.